Wah, cepat, Su. Incindana le. Ah, hmm. Mulai, Su, ya. Mulai, Su. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan karena hanya atas berkat dan perlindungannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di tempat ini. Yang terhormat Bapak Mariano Sengkoen, Esvil M. Esos, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum masuk ke presentasi kelompok kita pada siang hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elfrida Elu. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1. Dan teman saya, Maria Goretti Tahoni sebagai pemateri 2 dan Cindana sebagai pemateri 3. Oke, langsung saja inti pembahasan kami pada siang hari ini. Itu yang pertama, kami akan menjelaskan profil dan latar belakang kehidupan pribadi Simone de Beauvoir. Yang kedua itu kondisi historis atau sosial yang mempengaruhi atau membentuk pemikiran Simone de Beauvoir. Dan yang ketiga itu teori filsafat, sosial, politik, dan lainnya yang mempengaruhi pemikiran Simone de Beauvoir. Keempat itu deskripsi mendalam tentang inti teori yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir. Yang kelima, keunggulan dari teori Simone de Beauvoir. Yang keenam itu pengaruh dari teorinya. Yang ketujuh, kritik-kritik terhadap teorinya. Dan yang kedelapan, di sini juga kami akan memberikan contoh judul, masalah, dan fokus penelitian untuk skripsi. Pendahuluan, feminisme lahir dari perjuangan panjang melawan ketidakadilan dan pembatasan peran perempuan dengan tujuan menghapus ketimpangan gender di bidang politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Simone menjadi tokoh sentral dalam feminisme modern melalui karya The Second Sex yang menyoroti patriarki yang memosisikan perempuan sebagai the other atau yang lain. Gagasan utamanya, one is not born but rather becomes a woman, menegaskan bahwa identitas perempuan terbentuk oleh konstruksi sosial, bukan kodrat biologis, sehingga ia menolak determinisme biologis sebagai legitimasi dominasi laki-laki. Pemikirannya lahir dari konteks sosial Prancis abad ke-20 yang membatasi ruang perempuan serta dipengaruhi oleh eksistensialisme bersama Jean-Paul Sartre yang menekankan kebebasan individu. De Beauvoir mengkritik mitos agama dan budaya yang memperkuat subordinasi perempuan serta menegaskan bahwa perubahan tidak cukup hanya pada ranah hukum, tetapi juga pada kesadaran sosial, pada kesadaran sosial. Pemikirannya menjadi dasar feminisme gelombang kedua dan menginspirasi tokoh seperti Betty Friedan dan Germaine Greer serta tetap relevan hingga kini dalam menghadapi diskriminasi kerja, kekerasan, gender, dan stereotip media. Kajian terhadap pemikirannya sangat penting untuk memahami akar penindasan gender serta memperjuangkan kebebasan dan kemandirian perempuan.
Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Cindana. Kepada teman Cindana, saya persilahkan. Saya. Profil dan latar belakang kehidupan pribadi Simone de Beauvoir. Simone Lucie Ernestine Maria Bertrand de Beauvoir. Simone Louise Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir atau lebih dikenal sebagai Simone de Beauvoir lahir pada tanggal 9 Januari 1908 di Paris, Prancis, dan wafat pada 14 April 1986. Ia merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah intelektual abad ke-20. De Beauvoir dikenal sebagai filsuf eksistensialis, feminis, penulis esai, dan novelis yang mengabdikan hidupnya untuk menganalisis kondisi perempuan, kebebasan manusia, dan tanggung jawab moral dalam dunia modern. Ia lahir dalam keluarga borjuis Katolik dan sejak kecil menunjukkan ketertarikan besar pada filsafat hingga akhirnya menempuh pendidikan di Sorbonne University dan meraih agregation filsafat pada usia 21 tahun sebagai perempuan termuda pada masanya. Pertemuan dengan tokoh-tokoh besar seperti Jeanne dan Paul serta membentuk hubungan intelektual dan personal yang bertahan seumur hidup. Karya monumentalnya The Second Sex 1949 menjadi tonggak feminisme modern dengan gagasan bahwa perempuan sering diposisikan sebagai the other. Juga aktif memperjuangkan hak perempuan, isu aborsi, kesetaraan upah, serta menjadi bagian dari gerakan feminis. Pemikiran dan perjuangannya menjadikannya simbol kebebasan perempuan, sejalan dengan kalimatnya yang terkenal, seorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan. Kondisi historis dan sosial yang membentuk pemikiran Simone terbentuk dari konteks sosial dan sejarah Eropa abad ke-20 yang penuh gejolak, mulai dari budaya patriarki, pengalaman perang dunia, hingga perkembangan gerakan intelektual dan feminisme. Ia tumbuh dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi domestik dan subordinat, sehingga mendorongnya mempertanyakan peran gender. Perang Dunia Kedua memperkuat kesadarannya tentang penderitaan manusia, kebebasan, serta tanggung jawab moral. Keterlibatannya dalam gerakan intelektual eksistensialis bersama Sartre, Camus, dan Marleau-Ponty memperkaya pandangannya tentang kebebasan
individu, yang kemudian ia kembangkan menjadi analisis khusus tentang perempuan. Sementara itu, Maxim mempengaruhi pemikirannya mengenai relasi kuasa dan ekonomi dalam menindas perempuan. Setelah perang, dinamika sosial yang muncul dan munculnya gerakan perempuan global memperkuat analisisnya bahwa perempuan menjadi lian karena konstruksi sosial, bukan kodrat biologis. Semua kondisi ini melahirkan karya besarnya di Second Sex 1949 yang menjadi fondasi feminisme modern. Teori sosial politik dan lainnya yang mempengaruhi pemikiran Simon. Teori feminisme eksistensialis Simon memiliki keunggulan besar dalam perkembangan feminisme modern karena berhasil menggabungkan filsafat eksistensialis dengan analisis sosial mengenai posisi perempuan. Ia menegaskan pentingnya kesadaran dan kebebasan individu sebagai dasar pembebasan perempuan. Pendekatannya lebih mendalam perempuan. Oke, lanjut. Teori filsafat. Baca ulang, Sakat. Boleh. Filsafat sosial, politik, dan lainnya yang mempengaruhi pemikiran Simon. Pemikiran Simon dibentuk oleh berbagai arus intelektual besar yang berkembang pada abad ke-20, terutama eksistensialisme, fenomenologi, marxisme, serta humanisme sekuler. Eksistensialisme menjadi fondasi utama, terutama melalui pengaruh Sartre, Heidegger, dan Husserl, yang menekankan bahwa manusia bebas menentukan dirinya melalui tindakan. Simon menerapkan konsep ini pada perempuan dengan menolak anggapan bahwa perempuan memiliki kodrat alami, serta menjelaskan bahwa penindasan perempuan lahir dari konstruksi sosial yang menjadikan mereka sebagai the other atau pihak yang diposisikan inferior. Selain itu, fenomenologi melalui gagasan Merleau-Ponty memperkuat analisisnya tentang tubuh perempuan sebagai pengalaman sosial yang dibentuk oleh budaya, bukan sekedar entitas biologis. Pengaruh Maxim terlihat pada analisisnya mengenai struktur ekonomi dan patriarki yang menempatkan perempuan sebagai kelas tertindas karena keterbatasan akses terhadap alat produksi dan ruang publik. Dari humanisme sekuler, ia mengembangkan etika kebebasan bahwa perempuan harus menyadari kebebasannya dan tanggung jawab atas kehidupannya sendiri tanpa tunduk pada moral tradisional. Melalui sintesis berbagai teori tersebut, Simon merumuskan feminisme eksistensialis yang menolak determinisme biologis sekaligus menuntut perubahan kesadaran serta struktur sosial untuk mewujudkan pembebasan perempuan. Deskripsi mendalam yang dikemukakan oleh Simone. Inti pemikiran Simone de Beauvoir terwujud dalam karya Despow
Seks 1949 yang menjadi fondasi feminisme eksistensialis. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak ditindas secara alamiah, melainkan dikonstruksikan serta deodor berhadapan dengan laki-laki sebagai subjek universal. Konsep ini menunjukkan bahwa perempuan diposisikan sebagai objek dan definisinya melekat pada standar yang ditetapkan laki-laki. Melalui pertanyaan Deodor on is not grown, but rather De Vaucher menegaskan bahwa identitas perempuan terbentuk melalui proses sosial, bukan kodrat biologis. Untuk itu, pembebasan perempuan harus berangkat dari kesadaran kritis terhadap konstruksi budaya serta usaha mengklaim kembali posisinya sebagai objek yang dalam perspektif eksistensialisme, perempuan memiliki potensi yang bergerak dari kondisi imance yang pasif menuju transdense yang aktif melalui kesadaran dan tindakan otonom. De Vaucher juga menekankan pentingnya reaksi setara antara laki-laki dan perempuan, bukan dominasi salah satu pihak, sehingga feminisme bagi tentang meniru laki-laki, melainkan tentang menjadi manusia yang autentik, bebas, serta mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Keunggulan dan kelebihan teori yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir. Teori feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir memiliki keunggulan yang besar dalam memperkembangkan feminisme modern karena berhasil menggabungkan filsafat eksistensialis dengan analisis sosial mengenai posisi perempuan. Ia menegaskan pentingnya kesadaran dan kebebasan individu sebagai dasar pembebasan perempuan. Menjadinya lebih mendalam dibanding feminisme liberal yang hanya menyoroti aspek hukum. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pandangan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya dan pendidikan, bukan kodrat biologis, sehingga membuka ruang bagi perubahan dan menjadi fondasi teori gender selanjutnya. Pemikirannya bersifat lintas disiplin dan adaptif dalam banyak bidang seperti filsafat, sosiologi, politik, psikologi, hingga budaya populer, serta relevan digunakan untuk menganalisis persoalan kesetaraan gender di berbagai negara termasuk Indonesia. Gagasan De Beauvoir juga menjadi landasan penting bagi gelombang kedua feminisme dan menginspirasi perjuangan perempuan dalam hak-hak sosial serta reproduksi. Selain itu, pemikirannya turut membentuk kesadaran mengenai internalisasi patriarki dan perempuan serta mendorong untuk melakukan pembebasan diri. Terakhir, teori berakar pada humanisme universal yang memperjuangkan kebebasan seluruh manusia tanpa dibatasi norma dan dominan sehingga relevan untuk menciptakan relasi sosial lebih adil. Pengaruh teori Simone de Beauvoir terhadap perkembangan diskursus dan gerakan feminis. Pemikiran Simone de Beauvoir melalui karyanya Discourses 1949 memberikan pengaruh besar bagi perkembangan feminisme global dengan menggeser fokus perjuangan perempuan dari isu
legal menuju analisis mendalam mengenai struktur sosial dan eksistensial yang menindas perempuan. Teorinya memicu lahirnya gelombang kedua feminisme dan menginspirasi tokoh-tokoh feminis seperti Betty Friedan dan Kate Marlene dan Suharli Firestone dalam memperjuangkan isu kesetaraan upah, kebebasan tubuh, serta kritik atas peran domestik. Gagasan bahwa gender adalah konstruksi sosial menjadi dasar bagi teori gender modern dan perkembangan feminisme akademik, termasuk teori performatif Judith Butler. Pemikirannya juga menguatkan feminisme eksistensialis yang menekankan kebebasan dan keautentikan perempuan serta berkontribusi pada perkembangan feminisme, feminologi, etis, dan spiritual. Selain mempengaruhi kajian ilmu sosial, sastra, filsafat, hingga psikologi, teori Defoe turut menginspirasi gerakan feminis global, termasuk Indonesia, serta menjadi pijakan bagi perkembangan postfeminisme dan interseksionalitas yang melihat penindasan perempuan sebagai persoalan berlapis mengangkat gender, ras, kelas, dan budaya. Dengan demikian, teori Defoe tidak hanya berperan dalam ranah akademik, tetapi juga dalam praktik sosial dan politik feminisme kontemporer. Sekian, terima kasih. Berikut kritik-kritik terhadap teori Simone de Beauvoir. Meskipun pemikiran Simone melalui The Second Sex menjadi fondasi penting bagi feminisme modern, teori tersebut tidak lepas dari kritik. Pada feminis post-strukturalis seperti Judith menilai konsep the other masih beroperasi dalam kerangka biner laki-laki perempuan dan belum sepenuhnya membongkar struktur patriarki, sementara Irigari menilai Beauvoir terlalu menempatkan perempuan dalam relasi dengan laki-laki sehingga kurang ruang bagi simbolik perempuan sendiri. Dari perspektif feminisme Marxis dan materialis, pemikir seperti Delphi dan Frederick mengkritik bahwa Beauvoir kurang memperhatikan aspek ekonomi dan material penindasan perempuan, terutama terkait kerja domestik dan eksploitasi kapitalis. Feminisme psikoanalitik seperti Kristeva dan Kodoro juga menilai teorinya terlalu menonjolkan dimensi rasional dan eksistensial, namun mengabaikan faktor psikologis dan proses psikoseksual dalam pembentukan identitas perempuan. Selain itu, feminisme interseksional dan postkolonial seperti Bell Hooks, Mohanty, dan Crenshaw menyatakan bahwa teori de Beauvoir cenderung berpusat pada pengalaman perempuan kulit putih Eropa sehingga kurang merepresentasikan keragaman budaya, kelas, dan ras. Konsep kebebasan Beauvoir juga dianggap terlalu individualistik dan masih berakar pada paradigma maskulin filsafat barat. Meski demikian, melalui reinterpretasi kontemporer, pemikir seperti Toril, Moi, dan Rossi menegaskan bahwa karya Beauvoir tetap relevan sebagai titik awal pengembangan feminisme postmodern, interseksional, dan teori identitas cair,
sehingga warisan pemikirannya terus berpengaruh hingga kini. Berikut rekomendasi judul, masalah, dan fokus penelitian untuk skripsi. Di sini ada 3 rekomendasi judul. Yang pertama itu judulnya tentang representasi perempuan dalam media sosial berdasarkan teori Simone de Beauvoir. Masalah penelitiannya itu representasi perempuan di media sosial kerap terbentuk oleh standar kecantikan dan budaya patriarkal sehingga menempatkan perempuan sebagai the other atau yang lain. Fokus penelitian, kajian tampilan perempuan dalam konten Instagram, TikTok, YouTube, analisis konstruksi sosial, pembentukan citra perempuan, serta penerapan teori de Beauvoir untuk memahami representasi gender di media digital. Judul yang kedua itu eksistensi perempuan dalam dunia kerja, studi studinya itu eksistensialis Simone de Beauvoir. Masalah penelitiannya, perempuan masih menghadapi subordinasi dalam dunia kerja meski telah memiliki akses lebih luas. Muncul pertanyaan mengenai bagaimana perempuan membangun eksistensinya sebagai subjek bebas. Fokus penelitiannya itu pengalaman perempuan di tempat kerja maskulin, hambatan sosial psikologis, budaya, dan penggunaan konsep transgender dalam memahami strategi perempuan meraih kebebasan profesional. Judul yang ketiga itu peran pendidikan dalam proses kajian teori Simone de Beauvoir. Masalah penelitiannya, pendidikan formal atau informal berperan dalam membentuk identitas gender perempuan sesuai konstruksi patriarki sekaligus berpotensi menjadi ruang pembebasan. Sejauh mana pendidikan berperan ganda. Fokus penelitian, analisis kurikulum dan materi pembentuk perspektif gender, pengalaman siswa perempuan di sekolah, serta potensi pendidikan dalam membangun kesadaran kritis atas norma gender. Jadi ini adalah materi yang akan kami sampaikan. Teman-teman, maaf ada kesalahan teknis. Oke. Waktu selanjutnya kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 3. Kepada teman-teman yang sudah ditugaskan, saya persilahkan. Pertanyaan yang pertama dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya mengenai bagaimana hubungan eksistensialisme dan feminisme pemikiran Simone. Langsung saya jawab. Simone menggabungkan eksistensialisme dan feminisme menekankan kebebasan individu perempuan untuk menentukan diri sendiri dan menciptakan makna hidup sendiri. Perempuan harus melepaskan peran tradisional dan stereotip, menjadi subjek bukan objek, dan mengambil tanggung jawab untuk menciptakan diri sendiri. Sekian hasil jawaban dari kami kelompok 1. Baik, terima kasih untuk teman Cindan yang sudah menjawab pertanyaannya. Lanjut ke teman Eti, silahkan. Baik, sini kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan pertanyaan apa tahapan dasar dalam mekanisme kerja Simone de Beauvoir. Baik, yang pertama itu input dan pre-processing, yang menerima input suara manusia yang direkam atau teks yang akan diubah menjadi suara lalu menjadi noise atau mengonversi teks menjadi data yang dapat diproses. Tidak salah, betul.
Bagaimana teman Eti? Bisa diulang? Baik, saya akan ulang pertanyaan serta juga dengan jawaban. Mohon dipercepat. Halo, teman Eti. Silahkan teman Eti menjawab pertanyaan yang kedua. Teman Eti silahkan. Bagaimana teman Eti? Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mohon dipercepat. Aku mohon bersabar teman-teman, saya masih lihat pertanyaan. Baik, mungkin dari teman Elvi bisa bantu menjawab. Saya persilakan karena saya juga mesti cari ambil pertanyaan. Bagaimana dengan pertanyaannya? Mohon dipercepat soalnya saya punya baterai laptop hampir habis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaan bagaimana hubungan pemikiran Simone de Beauvoir dengan eksistensialisme. Baik, saya menjawab hubungan pemikiran Simone de Beauvoir dengan eksistensialisme adalah Beauvoir mengadopsi eksistensialisme, Sartre tentang kebebasan, tanggung jawab, dan subjektivitas,
ia mengembangkan gagasan bahwa perempuan dapat membebaskan dirinya melalui tindakan sadar, agresif. Ia mengkritik bagaimana masyarakat membatasi kebebasan perempuan sehingga perempuan kehilangan otonomi sebagai subjek. Yang pertanyaan ketiga dari kelompok 3 dengan pertanyaan bagaimana Simone de Beauvoir melihat relasi antara perempuan dan kebebasan ekonomi. Beauvoir menegaskan bahwa kebebasan perempuan sangat ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Perempuan yang bergantung finansial pada laki-laki akan sulit memperoleh kebebasan eksistensialis karena ia mendorong perempuan bekerja, memperoleh pendidikan, dan memiliki kontrol atas kehidupannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjawab pertanyaannya. Sampai di sini pemaparan materi kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf. Oke. Oke, terima kasih.